Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan belajar membuat mainan nanas ini ya. Ini ukurannya diameter bawah 5,5 dan bagian atas jika mekar posisi daun mekar seperti itu tingginya 9 cm. Untuk bagian-bagiannya, pertama kita akan bikin badan nanasnya, kemudian bagian daunnya. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan adalah sebagai berikut. Oke, kita akan mulai membuat bagian pertamanya ya, yaitu membuat nanasnya, buah nanasnya. Nah, ini kita mulai dari bagian bawah, alasnya dulu. Alasnya ini kita pakai magic ring, kemudian kita chain 2. Chain 2 ini teman-teman tidak kita hitung sebagai DC ya. Jadi nanti kita slip stitchnya di atas DC yang pertama. Jadi chain 2 ini tidak dihitung sebagai DC. Di dalam magic ring ini kita buat 16 DC. Ya, untuk yang belum bisa membuat DC bisa cari referensi dari channel saya, ada cara pembuatan DC ya. Nah, ini sudah 16 DC. Kalau sudah 16, kita slip stitchnya tidak di chain kedua awal ya. Kita slip stitchnya di atas DC yang paling pertama kita buat. Nah, seperti itu. Kalau sudah begini, sudah selesai chain 2 dulu. Kemudian bagian magic ring yang di belakang, kalau kamu pakai magic ring ya, itu harus kita ikat kencang, atau kita setelah ikat kita buat slip stitch di helaian benang sebelahnya gitu, supaya bekas ikatan magic ringnya nggak keluar dari lubang yang tengah itu ya. Oke, kita lanjutkan ke round 2 nya. Di round 2 setiap stitch, setiap lubang-lubang ini, lubang-lubang dari di atas DC itu kita isi dengan increase. Increase di sini maksudnya adalah 2 DC di dalam satu lubang. Jadi berbentuk seperti huruf V ya. Nah, kita isi 2 DC di setiap lubangnya. Sehingga nanti total stitch pada round 2 ini adalah 32 stitch ya. Nah, silakan diteruskan melingkar sampai satu round untuk round 2 ini selesai. Ini stitch ke-32 udah selesai. Kita slip stitch di atas DC yang paling pertama. Lanjut ke bagian badan nanas ya. Kita buat chain 3. Kemudian kita akan membuat popcorn stitch di 5 DC, kemudian di slip stitch dari belakang, lalu diberi chain 3 ya. Seperti apa? Nah, ini caranya ya. Chain ketiga awal itu dihitung 1 DC teman-teman ya. Kita slip stitch dari belakang kayak gini tuh, slip stitchnya di antara CH3 awal dan DC yang pertama. Nah tuh, di slip stitch. Kalau sudah di slip stitch seperti itu, kita chain 3. Setelah chain 3, putar lagi rajutannya, skip satu lubang, lewatin satu lubang, kita ke lubang yang berikutnya, buat lagi 5 DC di situ ya. Kita buat popcorn stitch lagi, buat 5 DC. Setelah 5 DC selesai, kembali kita slip stitch dari belakang. Kita putar rajutannya, kita slip stitch. Nah, di lubang yang gede ini aja biar gampang gitu ya. Tuh, kita slip stitch aja di situ, lalu chain 3 lagi, skip satu lubang lagi, kita buat lagi 5 DC di lubang yang berikutnya, buat 5 DC, 4, 5, lalu kita slip stitch lagi dari belakang, dari ke lubang yang gede itu ya, chain 3. Nah, teruskan teman-temannya sampai selesai satu putaran. Ini hampir selesai nih. Saya tinggal bikin DC sedikit lagi, kemudian mau di slip stitch dari belakang ya. Oke, slip stitch dari belakang, chain 3. Nah, ini untuk penyelesaian roundnya, kita slip stitchnya di tengah-tengah popcorn stitch yang pertama ya. Nah, kita slip stitchnya di situ. Kalau udah selesai kayak gini, slip stitch satu kali lagi di jarak 3 CH itu. Mulai kita membuat popcorn stitch untuk round kedua. Nah, ini yang round pertamanya.
ya. Kita masuk ke yang round keduanya ya. Pengerjaannya di tiap-tiap 3 CH antara popcorn stitch pada round pertama itu. Kita buat di sini 5 DC sama seperti tadi. Bikin 5 DC dulu. Kemudian slip stitch dari belakang. Untuk popcorn stitch yang awal, ingat tempat slip stitchnya beda ya. Kemudian kita chain 3. Lalu di ini lubang besar yang berikutnya itu kita bikin lagi 5 DC ya. Lanjut dengan men-slip stitch dari belakang. Nah, seperti itu terus teman-teman ya, sampai nanti ada beberapa tingkat kita buat. Oke, silakan dilanjutkan dulu. Buat hingga beberapa tingkat sampai menurut teman-teman tinggi dari nanasnya proporsional ya. Nah, ini untuk pada nanasnya saya buat sampai 6 tingkat ya. Popcorn stitchnya 6 tingkat. Untuk tingkat yang terakhir ini udah selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini teman-teman ya, kita isi tengah nanasnya itu dengan busa atau kapuk randu, boleh itu diisi, dipadatkan sampai penuh. Dan kalau udah penuh, kita bisa tutup bagian atasnya itu dengan kertas supaya tidak mengganggu sewaktu dirajut. Nah, ini kita akan rapikan bagian atasnya supaya nanti tertutup seperti bagian bawahnya, tapi tetap kita bantu dengan jahit ya. Kita isi 1 SC di atas popcorn stitchnya, kemudian di jarak yang 3 CH itu kita isi juga dengan 1 SC aja. Nah, jadi untuk round ke-9 ini kita membuat SC berkeliling. Di atas popcorn stitchnya 1 SC, di jarak 3 CH itu kita isi juga hanya dengan 1 SC ya, supaya hitungan stitchnya kembali seperti pada round 2. Lanjut lagi kita buat decrease di sini. Decrease itu maksudnya membuat 2 buah SC menjadi 1 di round berikutnya ini ya, di round 10. Jadi kita decrease 2 SC menjadi 1. Nah, seperti masuk di tengah rantai 2 buah, 3 loop kita lewati semua. Buat seperti itu terus sampai selesai round 10-nya. Kalau udah selesai, kita tinggal slip stitch di atas decrease SC yang pertama. Kemudian kita chain 1, lalu gunting benangnya agak panjang ya, karena ini nanti gunanya untuk menjahit di bagian paling akhir dari proses pembuatan mainan nanas ini ya. Kita lanjut ke pembuatan daun dulu. Untuk pembuatan daun ini saya di sini menggunakan teknik amigurumi. Jadi pembuatan daunnya seperti ini, nanti kita akan jahit berkeliling. Kalau teman-teman mau pola tulisnya yang ini ya. Oke, itu pola tulisnya. Jika menurut teman-teman terlalu sulit, teman-teman boleh menggunakan daun yang panjang tapi dibantu dengan kawat ya, supaya bagian atasnya itu tegar. Jadi daunnya bisa berdiri dengan bagus ya. Oke, kita mulai proses pembuatan daunnya dengan teknik amigurumi. Pertama kita buat seperti tadi, kita bikin magic ring dulu ya. Setelah membuat magic ring, kita chain 1, kemudian di dalam magic ring itu diisi dengan 4 SC. Di dalam pembuatan amigurumi ini teman-teman usahakan membuat setiap round itu tanpa slip stitch. Jadi tidak ada jejak slip stitch, kita langsung muter kayak gitu, kayak obat nyamuk ya, muter langsung. Nah, kalau sudah selesai 4 SC, tarik magic ringnya di belakang, itu kita ikat. Kemudian baru kita masuk ke round berikutnya. Round 2-nya itu ada penambahan 1 increase. Jadi nanti jumlah SC-nya di round 2 itu adalah 5 SC. Caranya, pada stitch SC yang pertama itu kita buat 2 SC. Tapi SC pertamanya kita tandai dengan peniti penanda.
Ini untuk membantu kita supaya tahu setiap round itu kita sudah selesaikan berapa stitchnya gitu ya. Jadi kita tahu pasti roundnya itu sudah selesai atau belum dengan bantuan peniti penanda itu. Buat 2 SC di dalam 1 stitch untuk yang pertamanya, lalu 3 stitch berikutnya kita isi dengan 1 SC aja, sehingga total untuk round 2 itu ada 5 SC. Ini udah ya, udah 5 SC. Nanti dibalik gitu ya, tuh dibalik, jangan sampai bagian udah jauh baru kita balik, itu susah nanti jadinya ya. Dari awal kita balik, kalau udah round 2 dibalik supaya bentuk daunnya nanti bagus. Kita mulai lagi membuat SC pertama untuk round 3. Di round 3 setelah buat SC pertama, tambahkan lagi peniti penandanya, buat increase ya, 2 SC dalam 1 lubang sekali aja, sehingga nanti total stitch pada round 3 itu ada 6 SC. Melebarnya sedikit-sedikit ya, tidak terlalu menonjol. Jadi bentuk daunnya itu runcing, bukan melebar gitu ya. Nah, ini untuk stitch ke terakhirnya. Sudah sampai lagi di round awal, di awal roundnya kita buka lagi peniti penandanya, kita buat lagi SC pertama untuk round 4-nya. Setiap kali selesai membuat SC pertama, peniti penandanya diberikan ya, supaya tahu batasnya. Di sini di round keempat juga sekali aja increase-nya. Jadi nanti total stitch-nya ada 7 SC. Ke 7. Ini udah. Kita ke round 5. Di round 5 sama seperti tadi, kita buat SC pertama dulu. Lalu kita buat SC lagi di tempat yang sama, atau dengan kata lain kita membuat increase. Kemudian stitch lubang stitch yang berikutnya itu kita isi 1 SC aja. Oke, kalau sudah, kita akan mengerjakan round 6 ya. Ini stitch ke-8, lalu buka peniti penandanya, kita masuk ke round 6 teman-teman ya. Masuk ke round 6, SC pertama, beri peniti penanda dulu, lalu buat SC lagi di tempat yang sama dengan yang pertama. Stitch berikutnya selebihnya diisi 1 SC aja, tidak ada lagi increase. Jadi total untuk stitch pada round 6 ini ada 9 SC teman-teman ya. Kalau matanya kurang awas dengan pembuatan cara amigurumi seperti ini, silakan dengan cara yang lain, tidak masalah. Yang penting jadinya nanti kaku gitu ya daunnya. Nah, ini udah sampai lagi ke awal round 6-nya, kita masuk ke round 7. Di round 7 sama SC pertama kasih peniti penanda, kemudian semua lubang stitch yang ada di round 6 di round 7 ini kita isi dengan 1 SC aja. Jadi tidak ada penambahan increase, penambahan stitch pada round ke-7. Tetap 9 SC jumlah totalnya ya. Ini SC yang ke-8, kemudian yang ini yang ke-9. Oke, silakan buka lagi peniti penandanya, kita masuk ke round 8. Di round 8 kita mulai membuat increase lagi di stitch yang pertama. SC pertamanya ditandai ya. SC pertamanya ditandai. Terus kita buat SC lagi di tempat yang sama. Lalu selebihnya kita buat 1 SC aja. Jadi pada round ke
ke 8 ini ya. 2, 4, 6, 7, 8 ya, di round 8 ini isinya nanti 10 SC. Agak melebar sedikit ya. Ini SC ke 10 nya. Kita buka peniti penandanya. Lanjut lagi kita buat 1 SC di setiap stitch untuk round 9. Di round 9 tidak ada penambahan stitch ya, tidak ada increase di situ, semua lubang kita isi 1 SC aja. Jadi jumlah stitchnya 10 tetap kayak di round 8 tadi. Oke, selesai. Masuk ke round berikutnya, ke round 10. Di round 10 kita bikin lagi increase di stitch yang pertama, ada 2 SC ya. Lalu selebihnya kita isi 1 SC aja. Jadi jumlah total stitchnya ada 11 nanti. Oke, ini hampir selesai round 10 nya. 1 stitch lagi, kita masuk ke round 11 ya. Di round 11 tidak ada increase, jadi semua stitch diisi 1 SC aja. Jumlah stitchnya tetap 11 SC. Dan ini yang ke-11 SC nya ya. Kita masuk ke row 12. Pada row 12 ini kita bikin increase lagi ya, 1 aja di awal. Jangan lupa peniti penandanya di SC yang pertamanya kasih ya. Kita buat selanjutnya itu isinya 1 SC aja. Jadi jumlah stitch pada row 12 ini adalah 12 SC. Kalau row 12 nya sudah selesai, kita lepas peniti penandanya, kita masuk row 13. Nah, row 13 sampai dengan row 15 ini caranya sama, yaitu kita hanya mengisi setiap stitch dengan 1 SC saja. Jadi di row 13 sampai row 15 tidak ada penambahan stitch lagi. Jumlahnya tetap 12 SC per round ya. Silakan diteruskan hingga round 15-nya selesai. Nah, ini udah di row ke-15 ya. Slip stitch di atas SC pertama untuk menyelesaikan daun ini. Lalu chain 1, kita potong benangnya agak panjang karena ini nanti akan kita gunakan untuk menjahit ya. Tarik keluar benangnya lalu rapikan. Jadi seperti ini. Oke, siapkan beberapa. Saya menyiapkan 5 buah daun ya. Udah 5 daunnya, jadi tinggal kita jahit. Cara menjahitnya seperti ini teman-teman ya. Kita menjahit daun amiguruminya ini di R9 yang front loop ya, karena pada pembuatan R10 itu kita menggunakan back loop dari R9 ini. Nah, front loopnya itu untuk tempat kita menjahit daunnya. Nah, bagaimana kalau kita tidak menjahit tetapi memakai lem tembak? Boleh, cuma yang jelas kekokohan dan kerapihan hasilnya tentu berbeda ya. Lalu bagaimana kalau kita mengisi busanya setelah menjahit semua daun? Boleh, walaupun nanti agak sedikit sulit ya untuk memasukkan busanya sekaligus banyak, jadi bisa, tapi busanya diisinya sedikit-sedikit. Nah, kalau kita menjahitnya tidak pakai front loop, tidak mengaitkan pada front loop R9, ini busanya akan ikut terjahit keluar gitu ya. Seperti tadi kan lihat berapa kali itu busanya ikutan gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau isi busanya pada saat terakhir setelah semua selesai dijahit boleh, tapi isinya dikit-dikit kawan-kawan ya. Nggak bisa langsung banyak-banyak gitu. Boleh-boleh saja.
silakan dicoba mana yang rasanya lebih mudah dan rapi, karena saya pun masih mempelajari untuk membuat buah-buahan yang seperti ini gimana caranya supaya rapi dan sesuai dengan keinginan gitu ya. Nah, untuk penjahitannya boleh 1 kali, boleh 2 kali ya, tergantung dengan kemampuan dan kemauan kalian. Itu semutnya ikut terus. Nah, ini kalau udah sampai di bagian akhir, kita tidak perlu mengikat mati seperti kalau kita menjahit ya, bagian terakhir pasti kita ikat gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita mengikat nanti tonjolan bekas ikatan itu akan terlihat. Nah, sebaiknya kita selip-selipkan aja ke bagian bawah nanas, tapi hati-hati ya kalau menyelipkan yang kayak gini. Biasanya kalau kita tariknya langsung kenceng, itu busanya langsung ikut keluar dari badan nanasnya. Jadi silakan teman-teman lakukan alternatif lain. Kalau tidak mau menyelipkan di bagian badan nanasnya, di daunnya ya. Nah, ini kelima daunnya sudah selesai dijahit. Caranya sama aja sih kayak yang tadi ya. Kemudian kita akan menutup bagian tengah yang bolong itu. Ini kan tadi kalau kita di awal memakai alas, membuat alas nanas, itu kan pakai magic ring ya. Kemudian 16 DC. Nah, di bagian atas ini kita buat sama. Cuma saya kurang pinter untuk bikin decrease langsung 16 kayak gitu ya. Udah saya coba cuma nggak rapi-rapi. Jadi saya lebih pilih untuk membuatnya menjadi diserut saja. Oke, kalau teman-teman bisa nggak apa-apa deh, pakai yang decrease langsung 16 itu aja ya. Kalau saya kurang pinter untuk bikin yang kayak gitu. Jadi saya bikin serut aja untuk bagian tengah. Busanya mengganggu, jadi saya tutup pakai kertas teman-teman ya. Jahitnya jahit jelujur aja di bagian round 10-nya itu. Ya sebisa mungkin kalian jahit jelujur. Ini lebih gampang menurut saya daripada maksain harus bisa 16 decrease ya. Lanjut, kalau sudah selesai nanti jangan langsung diikat, tapi kita serut dulu biar bagian atasnya itu tertutup gitu ya. Kalau kita serut kayak gini lumayan rapi sih bagian atasnya, toh nanti juga akan kita tutup kan bagian atasnya nanti ya. Nah, oke. Kalau sudah sampai, sudah selesai. Udah belum nih ya? Oke, udah kayaknya nih. Kita sebentar, saya masukkan lagi benangnya karena nanti mau jahit diikat di tengah. Oke, ini sudah bisa untuk kita tarik. Nah, seperti itu. Tarik yang kencang teman-teman ya. Op, 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 op. Kalau udah tariknya kencang, aduh lepas lagi. sorry. Nah, ini kita pakai hakpen aja deh. Kita masukkan ke ke bagian silang kayak gitu. Terus kita buat kayak kita mau bikin rantai, terus kita tarik lagi. Oke, kayak gitu. Kemudian kita balas silangnya tadi, kita ambil lagi, kita buat kayak chain 1 lagi. Oke, chain sekali lagi untuk kuncinya. Selesai. Udah deh. Kita tarik ya, tarik. Nah, itu untuk bagian pengunciannya. Kalau sudah seperti ini, masih sama ujungnya kita selipkan. Jangan dipotong di atas itu teman-teman ya, nanti berundul. Ya, lebih baik kita selipkan ke tempat yang lain, ke bagian badan nanasnya atau ke arah round 6 nanasnya gitu ya, tingkat ke-6 popcorn stitch nanasnya boleh. Kalau saya lebih pilih menyelipkannya ke badan nanas. Cuma posisi jarumnya harus kita terka di mana teman-teman ya, harus tahu gitu. Jangan sampai pas kita nusuk kayak gitu itu malah ke jari ya, hati-hati. Ini karena benda tajam. Oke, kalau udah selesai kita tarik dulu baru kita potong.
Nah, motongnya juga perhatiin jangan kepotong nanasnya ya. Nah, udah selesai. Ini kalau udah mau teman-teman maunya cuma segini udah selesai gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai gantungan kunci ya, mau pakai gantungan kunci itu kita harus kaitkan ring yang kecilnya ke bagian tengah. Nah, ini saya contohin caranya. Ini kalau untuk yang mau pakai gantungan kunci ya, misalkan mau dijadiin mainan tas gitu atau tempat kontak kendaraan, itu minta bantuan sama hakpennya untuk membuat jalur lubangnya. Kemudian baru ringnya kita masukkan. Setelah itu kencangkan pakai tang. Kalau nggak pakai tang pakai tangan. Kalau nggak pakai gunting. Cuma sebenarnya saya nggak rekomen pakai gunting kayak gini, nanti itu bisa merusak gunting kalian ya. Jangan coba-coba pakai gunting kain ya, karena itu nanti cepat sekali rusak. Nah, bagian atasnya kita pakai kait udang yang kecil. Nah, udah deh dikait aja kayak gitu. Nah, untuk menutup bagian atas, ini kan bolong nih, nggak enak ngelihatnya. Kita pakai aplikasi daun mini yang pernah kita buat kemarin itu. Videonya ada, saya publish ya. Ada itu videonya. Nanti saya sertakan di bagian deskripsi deh link video untuk aplikasi daun mini ini. Berguna sekali aplikasi daun mini ini, banyak ya. Untuk kita amigurumi, untuk pelengkap bros dan lain-lain. Baiklah, sudah selesai tutorial nanas rajutnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman ya. Silahkan kalian klik like jika kalian suka dengan video ini, atau silahkan klik subscribe, nyalakan loncengnya untuk mendapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.